Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece chapter 1109 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis semua One Piece chapter 1109. Eits, sebelum kalian menikmati full reviewnya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opler sekalian. One Piece chapter 1109 mendapatkan judul Obstruction, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti gangguan, di mana judul kali ini merujuk pada salah satu pernyataan Vegapunk sebelum dia mengungkapkan rahasia dari dunia One Piece. One Piece mendapatkan jatah cover story, di mana kali ini Oda menggambarkan Onigashima yang tenggelam ke dalam lautan, tempat di mana Wano Kuni era Void Century berada. Cover story kali ini mengambil tema cover story jangka pendek yang artinya akan berfokus pada event-event yang sedang terjadi di luar Pulau Egghead. One Piece chapter 1109 diawali dengan perkataan narator yang mengatakan pesan yang akan disampaikan ke dunia. Wajah Vegapunk masih terpampang di layar monitor. Ternyata video itu telah dipersiapkan oleh Vegapunk di masa lalu. Diperlihatkan Sokka dan kelima satelit Vegapunk yang lain di dalam monitor. Di dalam monitor, Sokka memberitahu Vegapunk bahwa dia seharusnya tidak langsung mengungkapkannya dan harus mempertimbangkan kesiapan orang-orang dalam mendengar pesan ini. Jika suatu sumber informasi alias informan membajak pesan ini, itu bisa saja langsung tersebar ke dunia besok hari. Sokka khawatir bahwa seseorang akan mendapatkan pesan ini terlebih dahulu dan menyebarkannya. Vegapunk kemudian bertanya pada Sokka apa yang harus dia lakukan. Kembali ke masa sekarang, para marin bertanya-tanya dari mana siaran itu berasal. Seseorang menjawab bahwa itu dari komunikasi kapal mereka. Dan kemudian kembali memperlihatkan layar monitor Tipang Record. Sokka memberitahu bahwa gelombang transmisi pesan ini harus disiarkan dengan output maksimum ke semua markas marin di seluruh dunia. Seorang perwira tinggi Angkatan Laut memberi perintah untuk memotong komunikasi itu, tapi ternyata itu tidak bisa dilakukan. Sokka melanjutkan bahwa suara pesan ini bisa diterima di Denden Mushi normal, tapi persiapan untuk menonton video panas ini akan bervariasi. Sokka menambahkan bahwa mereka harus menunggu interval selama 1 jam. Vegapunk mengatakan jika 1 jam terlalu lama. Di masa sekarang, Saturn juga bertanya-tanya apa yang akan Vegapunk ungkapkan ke dunia. Kembali ke layar tancap, Sokka menghimbau bahwa orang-orang yang bersedia menerima pesan ini kemungkinan besar akan menemukan gangguan atau delay. Vegapunk mengerti dan mengatakan bahwa interval persiapan penerimaan pesan akan memakan waktu 10 menit. Vegapunk memulai pesannya sambil berkata, "Untuk dunia, Shin kemudian berpindah ke Merijoa. Para Tenryubito juga kebingungan dengan pesan yang sedang disiarkan ini. Gorosei lain bertanya pada Saturn apa yang terjadi dengan Vegapunk. Saturn masih diremas oleh Luffy, namun dia bisa berkomunikasi dengan para Gorosei yang lain di Merijoa. Kemungkinan besar mereka menggunakan telepati untuk berkomunikasi. Saturn menjawab bahwa dia melihat Kizaru menusuk Vegapunk, sehingga dia seharusnya sudah mati. Gorosei membayangkan dari mana sumber transmisi ini. Satu-satunya kemungkinan yang bisa mereka pikirkan adalah Lapfish yang sekarang terlindung oleh barrier. Vegapunk dan satelitnya mendiskusikan apa yang mereka harus lakukan selama 9 menit 30 detik sebelum proses delay berakhir. Apakah mereka harus membuat sebuah penemuan atau minum kopi? Dan kemudian berpindah ke Dressrosa. Para penduduk secara terburu-buru menyiapkan Denden Mushi video untuk menerima siaran Vegapunk. Diperlihatkan karakter-karakter seperti Kiros, Kabu, Leo, Rebecca, dan Tank Leo Panto. Leo bertanya pada Rebecca perihal situasi profesor yang dijadikan sandera oleh Luffy Lando. Rebecca langsung menyuruh Leo untuk tidak mempercayai artikel buruk tentang Lucci. Leo masih memanggil Luffy dengan nama Luffy Land, dan Rebecca masih memanggil Luffy dengan nama Lucci. Shin kemudian berpindah ke desa Fusa. Para penduduk bertanya-tanya apakah siaran ini hanyalah tentang kenakalan Luffy yang lain. Mereka meminta Denden Mushi video pada Whoopslap yang merupakan mayor dari desa Fusa. Whoopslap respon bahwa mereka tidak punya uang. Dia juga menambahkan bahwa perkembangbiakan Denden Mushi video tidak gratis. Menurutnya, mendengar suara audio saja sudah cukup. Shin berpindah ke Water 7. Alice, sekretaris jenius berusia 10 tahun yang muncul di chapter 655, membangunkan Iceberg. Iceberg memerintahkannya untuk menyiapkan Denden Mushi video.
Alice dengan sigap mengatakan bahwa satu layar tancap sudah disiapkan untuk iceberg di ruangan sebelah. Sedangkan persiapan layar video untuk siaran di seluruh galangan kapal juga sudah selesai. Meskipun di Water 7 saat ini sedang tengah malam, tapi Alice bisa merasakan betapa pentingnya pesan itu dibandingkan kepentingan lain, sehingga dia mengontak semua orang di kota dan memberikan instruksi agar semua orang melihat pesan tersebut. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Tanya Alice pada iceberg. Scene berpindah ke balon udara yang merupakan markas pusat World Economic Newspaper. Morgan menduga-duga transmisi ini tentang apa. Dia bilang itu juga disiarkan ke seluruh markas marin di dunia, tapi itu dilakukan secara serampangan. Vivi lebih fokus mencari Luffy dan yang lainnya di dalam video. Morgan menyela dengan menyuruh dia memperhatikan jam yang ada di transmisi video tersebut, di mana jam itu tidak cocok dengan zona waktu Egghead sekarang, sehingga berarti ini adalah video rekaman. Selain itu diperlihatkan berbagai reaksi dari penduduk di North Blue, South Blue, dan West Blue. Scene kemudian berpindah ke kerajaan Kamabaka. Diperlihatkan Ivankov, Koala, Lindbergh, Morley, Sabo, Belo Betty, dan tentu saja Dragon, ayah terbaik di seluruh dunia. Mereka menonton diskusi Vegapunk dan kelima satelitnya di layar video. Satelit Vegapunk memesan kopi dari mesin memasak otomatis, tapi itu butuh waktu 10 menit. Vegapunk Stella mengomentari bahwa mereka tidak akan bisa meminumnya. Pythagoras melakukan kalkulasi kemungkinan transmisi video bisa terganggu, tapi kemungkinan itu sangat kecil. Ivankov bertanya-tanya apa yang Vegapunk lakukan, dan dia juga mengomentari kepala Vegapunk yang baru. Koala terkejut melihat satelit milik Vegapunk. Dragon mengingat saat dimana Saka memberitahunya bahwa dia akan mati. Dan kemudian berpindah ke Pulau Egghead. Luffy mengeluh serangannya tidak berdampak apapun terhadap Saturn. Tidak peduli seberapa banyak dia menyerang si banteng itu. Kizaru dan Saturn menyerang Luffy. Kizaru menembakkan laser dari matanya, sedangkan Saturn mencoba menusuk Luffy dengan kakinya. Namun Luffy berhasil menghindari semua itu. Hingga nakamaku bisa melarikan diri, aku tidak akan membiarkan kalian berdua melewatiku. Gomu Gomu no! Teriak Luffy. Luffy menggeprek Kizaru dan Saturn dengan telapak tangan raksasanya. Jurus ini dinamakan Gomu Gomu no Daun Simbal. Kizaru dan Saturn menjadi gepeng seperti kertas. Luffy memutar-mutar mereka berdua seperti adonan pizza, kemudian mengambil ancang-ancang untuk melempar mereka. Tidak peduli apapun yang aku lakukan, kau akan pulih. Kalau begitu, terbanglah ke tempat yang lain, teriak Luffy. Kekuatan kartun dan imajinasi dari Nika Luffy benar-benar sangat membagongkan. Bayangkan saja sekelas Admiral dan Gorosei dibuat tak memiliki harga diri. Mereka dijadikan adonan pizza dan diputar-putar. Luffy melempar Kizaru dan Saturn. Kizaru menabrak salah satu kapal perang angkatan laut dan Luffy pun tertawa. Sedangkan Saturn mengganti arah lintasannya seperti bumerang, mirip seperti Gomu Gomu no UFO milik Luffy. Dan saat ini dia mengarah ke Luffy. Saturn hendak menyerang Luffy lagi, tapi Luffy menghindarinya dengan berlari di udara. Api terlihat mengiringi langkahnya, sama persis seperti saat Luffy terpental ketika terkena serangan bola Breath Kaido di Onigashima. Hampir saja, ucap Luffy. Para kroco angkatan laut terpaku dengan pemandangan Kizaru yang terbaring di dek kapal. Kizaru menutupi matanya dengan tangannya sambil terengah-engah. Gorosei yang lain mendesak Saturn dengan berkata, "Tidak ada banyak waktu, Saturn. Kita tidak bisa membiarkan Vegapunk berbicara sesukanya." Franky, Bonnie, Kuma, Atlas, dan para raksasa tiba di kapal bajak laut raksasa. Bonnie bertanya-tanya apakah Vegapunk baik-baik saja. "Aku mensummon kalian semua," ucap Saturn. Petir hitam menyambar Egghead. Para kru angkatan laut terkejut melihatnya. 4 lingkaran sihir pentagram muncul di sekitar Saturn. "Apa-apaan?" teriak Luffy yang terkejut hingga kedua matanya keluar dari kepalanya. Sanji masih berlari dengan membawa Dr. Vegapunk. Dia kemudian terkejut ketika melihat lingkaran sihir yang muncul di area pertarungan Luffy. "Itu hal yang sama dengan saat Pak Tua banteng laba-laba itu muncul," teriak Sanji. Catatan editor, para bintang berkumpul. Yap, sudah dapat dipastikan jika sebentar lagi kelima kakek Sugiono akan berkumpul di Pulau Egghead. Mereka bertujuan ingin menghentikan siaran yang sedang dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Vegapunk sepertinya memang sudah meninggoy, di mana terdapat monitor yang memperlihatkan detak jantung yang sudah berhenti.
Dan kematian inilah yang memicu video panas milik Vegapunk tersebar ke seluruh dunia. Siaran dari video panas tersebut tak dapat diputus. Dan para Gorosei berpikir jika pusat penayangannya ada di Pulau Egghead, Saturn tak mengetahui cara untuk menghentikannya. Dan itulah alasan mengapa dia mensamen keempat kakek Sugiono lainnya ke Pulau Egghead. Siapa yang mengetahui cara untuk menghentikannya? Tentu saja Vegapunk dan para satelitnya. Sehingga para Gorosei pasti akan mengincar mereka. Jika Vegapunk benar-benar sudah wafat, itu artinya saat ini hanya sisa 4 satelitnya saja, yaitu Lilith, Edison, Atlas, dan juga York. Masing-masing dari Gorosei pasti akan mengincar mereka, dan Saturn akan tetap melawan Luffy agar dia tak bisa mengganggu pekerjaan Gorosei yang lain. Lilith sedang bersama Brook, Edison sedang bersama Nami, Chopper, Robin, dan Usopp, sedangkan Atlas sedang bersama Franky. Kemudian York masih disekap di dalam laboratorium, sehingga masing-masing dari kru topi jerami akan mencicipi bagaimana rasanya bertarung melawan Gorosei. Apakah mereka benar-benar bisa bertahan dari gempuran kelima iblis Gorosei tersebut? Di pertengahan arc Egghead, narator sudah menjelaskan jika hasil dari insiden Egghead akan menggemparkan dunia. Itu artinya film panas milik Vegapunk berhasil diputar dan dunia berada dalam kekacauan setelah rahasia dunia yang sebenarnya terbongkar. Bagaimana cara Luffy dan krunya melarikan diri dari Pulau Egghead? Karena rasanya sangat mustahil mereka saat ini dapat mengalahkan kelima Gorosei. Bahkan Luffy saja masih belum mengetahui bagaimana cara dia melukai Saint Saturn. Hanya ada Giant Warriors Pirate saja yang saat ini membantu Luffy. Dragon dan pasukan evolusioner seluruhnya masih berada di kerajaan Bencong, sehingga tak mungkin jika mereka membantu Luffy di Pulau Egghead. Armada besar bajak laut topi jerami pun mereka juga tak akan datang, mengingat Leo saja saat ini masih berada di Dressrosa. Siapa kira-kira yang akan membantu bajak laut topi jerami di Egghead? Bajak laut Akagami, Crosscut, atau siapa? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek it short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jos nakama, itulah video full review untuk One Piece Chapter 1109. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!